Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deovani Azhar dan teman-teman saya Muhammad Iqbal Hanapi, Wahyu Surya Hadinata, dan Titik Wibowo. Kali ini kita akan menjelaskan tentang deret dan baris aritmatika pada ekonomi dan bisnis. Deret dan baris aritmatika. Barisan merupakan suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Barisan berkaitan erat dengan deret. Jika barisan adalah kelompok angka atau bilangan yang berurutan, deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Deret merupakan hasil penjumlahan pada barisan aritmatika. Next, rumus deret dan baris aritmatika. Rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Rumus untuk mencari beda pada barisan aritmatika B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN atau Sn sama dengan N per 2 kali 2 kali A plus N kurang 1 kali B. Keterangan, UN adalah suku ke N. Sn adalah jumlah N suku pertama. A adalah suku pertama. B adalah beda atau selisih. N adalah banyaknya suku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Hanapi. Berikut contoh soal barisan. Terdapat suatu barisan seperti ini, 5, 8, 11. Jadi berapa nilai suku ke-15-nya? Jawabannya diketahui sisi suku 8 kurang 5 sama dengan 3. Jumlah sukunya N sama dengan 15. Suku pertamanya A sama dengan 5. Penyelesaiannya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. U15 sama dengan 5 tambah 15 kurang 1 dikali 3. U15 sama dengan 5 ditambah 14 dikali 3. U15 sama dengan 5 ditambah 42. Jadi hasilnya U15 sama dengan 47. Dan untuk berikutnya lagi contoh soal deret. Misalkan dalam satu deret 5, 15, 25, 35. Berapa jumlah 16 suku pertama dari deret itu? Jawabannya diketahui jumlah sukunya N sama dengan 16. Suku pertamanya A sama dengan 5. Selisih sukunya B sama dengan 15 kurang 5 sama dengan 10. Penyelesaiannya adalah Sn sama dengan N per 2. 2A ditambah N kurang 1 dikali B. S16 sama dengan 16 per 2. 2 dikali 5 ditambah 16 dikurang 1 dikali 10. S16 sama dengan 8. 10 ditambah 150. S16 sama dengan 8 kali 160. Jadi totalnya adalah S16 sama dengan 1280. Selanjutnya, penerapan baris dan deret dalam ekonomi dan bisnis. Model perkembangan usaha merupakan penerapan teori baris dan deret. Perkembangan usaha yang dimaksud adalah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Jika perkembangan dari variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung maksudnya di sini adalah
bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Di bidang ekonomi dan bisnis, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan penat atau relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Poin ke-1, model perkembangan usaha adalah jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Selanjutnya, poin kedua, model bunga majemuk adalah merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya sebesarnya pengembalian kredit di masa dating berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Poin ketiga, model pertumbuhan penduduk adalah penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Selanjutnya, rumus yang akan dipakai adalah deret dalam mengukur pertumbuhan penduduk PT sama dengan PI dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung T dikurangi 1. Sesuai keterangan, PT adalah jumlah penduduk pada periode T. PI adalah jumlah penduduk pada awal periode. R adalah pertumbuhan penduduk berdasarkan persentase. Sedangkan T adalah selisih waktu pada awal periode hingga periode T. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Di kota A, pada tahun 2000, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2 juta jiwa. Dan menurut historis, perhitungan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk kota A pada tahun 2004? Jawabannya adalah diketahui PI sama dengan 2 juta jiwa, R 2% atau 0,02. P sama dengan 2004 dikurangi 2000 sama dengan 4. Selanjutnya, PT sama dengan PI dalam kurung 1 plus R T dikurangi 1. P4 sama dengan 2 juta dalam kurung 1 ditambah 0,02 3. P4 sama dengan 2 juta dikali dalam kurung 1,02 tutup kurung 3. P4 sama dengan 2 juta dikali 1,06 sama dengan 2.120.000. Jadi menurut data tersebut, jumlah penduduk kota A pada tahun 2004 sebanyak 2.120.000 jiwa. Ya. Itu hidupkan kamera. Mohon maaf, titik ini belum Kita bang. kedengaran. Mudah di. Bagian soal 1
Terdapat suatu barisan aritmatika dengan pola 1, 3, 5, maka berapa suku ke 10 dan rumus menentukan suku ke N. Jawabannya adalah diketahui N adalah jumlah suku sama dengan 10, A adalah suku pertama sama dengan 1, B adalah selisih suku sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. U10 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 10 dikurangi 1 dikali 2. U10 sama dengan 2 ditambah 9 dikali 2. U10 sama dengan 2 ditambah 18. U10 sama dengan 20. Jadi untuk jawaban penyelesaian soal latihan yang pertama, jawabannya adalah 73. 20. Latihan soal berikutnya, terdapat suatu barisan seperti ini. 3, 8, 13. Jadi berapa nilai suku ke-15? Jawabannya adalah diketahui A sama dengan 3, N sama dengan 15, B sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 5. Penyelesaiannya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U15 sama dengan 3 ditambah 15 dikurangi 1 dikali 5. U15, 3 ditambah 14 dikali 5. U15 sama dengan 3 ditambah 7. U15 sama dengan 73. Latihan soal selanjutnya adalah barisan memiliki suku pertama yaitu 5. Sedangkan perbedaan adalah 6. Berapa suku ke-10 dari barisan tersebut? Jawabannya diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 6, N sama dengan 10. Penyelesaiannya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali 10. UN 10 sama dengan 5 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 6. U10 sama dengan 5 ditambah 9 dikali 6. U10 sama dengan 5 ditambah 54. Jadi U10 sama dengan 59. Latihan soal berikutnya, diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10, tentukan suku ke-14. Jawab A sama dengan 2, B sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4, N sama dengan 14. Penyelesaiannya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. U14 sama dengan 2 ditambah 14 dikurangi 1 dikali B. U14 sama dengan 2 ditambah 13 dikali 4. U14 sama dengan 2 ditambah 52. U14 sama dengan 54. Latihan soal berikutnya, terdapat suatu barisan aritmatika dengan pola 1, 3, 5, maka berapa suku ke-10 dan rumus menentukan suku ke N. Jawabannya adalah A sama dengan 1, N sama dengan 10, N sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U10 sama dengan 2 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 2. UN 2 ditambah 9 dikurang 1 dikali 2. U10 sama dengan 2 ditambah 18. U10 sama dengan 20. Untuk referensi, kita memiliki 2 referensi. Yang pertama, Adha SM tahun terbit 2022, barisan dan deret aritmatika dan geometri, pengertian dan rumus. Jurnal, barisan dan deret aritmatika dan geometri. Yang kedua, Wahid SE tahun terbit 2018, penerapan baris dan deret dalam ekonomi dan bisnis, jurnal, barisan dan deret dalam ekonomi dan bisnis. Sekian, terima kasih untuk mendengarkan presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.